Oke, kali ini kita udah nyampe di proyek kita yang di Cawang, Jakarta Timur teman-teman. Nah, jadi proyek ini udah hampir selesai 100%, tapi tinggal kita pasang pagar, terus nanti paling kita beres-beresin, kita rapi-rapiin gitu teman-teman. Nah, jadi proyek ini rumah 1,5 lantai gitu. Jadi rumah 1 lantai, ada mezaninnya, dan juga di depannya itu ada warungnya. Ini warungnya juga kita kerjain teman-teman. Nah, sekarang ayo kita mulai nge-review dari rumah ini. Mungkin kita mulai dari warung yang paling depan dulu teman-teman. Jadi warung ini memang udah operasi teman-teman sebelum rumah ini selesai. Jadi kita duluanin untuk pekerjaan warung ini, kita duluan. Nah, di warung ini ya pertama warung ya kan. Nah, terus habis itu di warung ini ada 1 kamar dan juga 1 kamar mandi gitu ya. Warung petak doang gitu lah teman-teman. Jadi sebelum rumah ini selesai masih sekitar 80% gitu. Nah, warung ini udah operasi. Jadi emang kita duluanin biar nanti owner dari rumah ini bisa operasiin warung ini sebelum rumah ini selesai gitu. Nah, sekarang kita masuk ke carportnya gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian pagar dari rumah ini teman-teman. Nah, jadi nanti di sini ada pagarnya teman-teman. Sekarang kita lagi kerjain, makanya nih berantakan ya teman-teman. Lagi kita kerjain untuk pagarnya. Dan di sini kalau kita lihat di dinding carport ini ada detail-detail tali airnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian lantai dari carport ini kita pakai keramik 40x40 gitu. Seluruhnya kita keramikin. Nah, sekarang kita lanjut juga. Nah, sebelum ke teras dari rumah ini, di sini ada celah ya teman-teman. Nah, nanti ini ada planter box, nanti bisa ditanam-tanamin untuk tanaman-tanaman gitu. Dan di sini juga ditaruh untuk untuk AC nih, outdoor AC, biar nggak nampak ke depan rumah ya kan, biar rapi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada kita buat dinding sekitar 3 meter. Nah, sampai belakang dindingnya gitu teman-teman. Kalau kita lihat ke samping sini, sini ada celah di antara tetangga dan rumahnya ini. Nah, jadi celah ini gunanya itu teman-teman untuk sebagai backyard loh gitu dari rumah ini. Jadi untuk penghawaan, untuk cahaya dari rumah ini. Nah, di atas itu kalau teman-teman lihat itu nanti ada kamar mezanin dari rumah ini gitu. 1 kamar anak. Sekarang ayo kita masuk gitu. Nah, kita lanjut di terasnya ini teman-teman. Nah, kenapa ini terasnya besar gitu? Nah, jadi ini terasnya nanti bisa dimanfaatkan sebagai juga ruang tamu gitu teman-teman. Nah, jadi ruang tamu nanti bisa di sini. Nah, nanti di sini akan dipasang kanopi ya teman-teman, akan dipasang kanopi. Dan di sini kita lihat ada detail roster yang kelihatan bagus banget dari depan rumah ini tadi kalau teman-teman lihat gitu. Nah, ada roster yang besar. Nah, jadi nanti bisa membawa udara ke sini, tapi tetap privacy gitu untuk rumah ini karena ini bukaannya juga cukup besar. Ayo kita sekarang masuk ke ruang tamunya. Nah, jadi sebelum masuk ruang tamu di sini ada 1 pintu ya teman-teman, yang ukurannya cukup besar sekitar 2,5 meteran. Nah, jadi pintu ini dari kayu solid. Nah, ini dari kayu solid, dan di sini ada kita pakai di rumah ini kita ada pakai smart door lock kan. Nah, ada smart door lock. Ini kayu solid banget teman-teman. Bagus. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan utama dari rumah ini. Nah, jadi di sini bakal jadi ruang keluarganya teman-teman. Jadi ruang keluarga ini rasanya tuh lepas banget kan. Kalau teman-teman lihat di sini ada jendela yang besar. Sini ada jendela yang besar. Nah, lalu di sini juga kalau kita teman-teman lihat ke atas, nah ini ada kayak lantai mezaninnya gitu. Nah, ini emang rumah 1 lantai tapi rasanya tuh lega banget karena emang ada mezaninnya gitu. Sekarang kita lanjut ke belakang dari rumah ini. Itu. Nah, di sini nanti dijadikan sebagai dining teman-teman, dining area. Di sini bisa jadi dining area, dan di sini sebagai kitchennya. Di sini udah dipasang ada instalasi kitchen set ya teman-teman, dari instalasi kitchen set. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada area untuk laundrynya teman-teman. Jadi nanti untuk owner ini cuci, jemur bisa di sini teman-teman. Nanti bisa mesin cuci di sini. Kita udah siapin juga untuk kerannya kan. Untuk keran udah selesai. Dan di sini ada satu lagi teman-teman, void dari rumah ini. Jadi rumah ini emang di belakang ini ada void biar di sini bisa dijadikan sebagai servis dan juga tentunya untuk penghawaan dan juga cahaya alami dari rumah ini gitu. Kalau teman-teman lihat tuh ke atas. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada, kalau teman-teman lihat tadi yang saya bahas, ini ada 1 kaca ya teman-teman, sliding door yang besar gitu. Nah, di sliding door ini bisa memberikan penghawaan yang baik ke dalam rumah ini dan juga cahaya yang baik. Kalau teman-teman lihat ini sini. Nah, ini tuh bagus banget dah. Kayak lorong dari depannya. Tadi teman-teman lihat, nah di sini ada lorong yang besar gini.
Oke. Sekarang kita lanjut ke kamar pertama dari rumah ini. Nah, jadi di sini ada kamar pertama, teman-teman. Nah, ini gunanya itu sebagai kamar tamu ya, teman-teman. Kita pakai pintu baja di sini. Nah, ini pakai untuk sebagai kamar tamu. Untuk ceilingnya kita drop juga. Gitu. Jadi kalau untuk ceiling dari ruang tengah ini, ceilingnya tuh dia expose ya, teman-teman. Jadi ceilingnya tuh tinggi banget karena dia modelnya ngikutin model atap yang kalau teman-teman lihat dari fasad tadi itu tuh sama gitu, miring ke atas gitu. Sekarang kita lanjut ke kamar utama dari rumah ini. Nah, di sini ada kamar utamanya. Kamar utamanya kita pakai pintu baja, teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, kalau yang kurang bagus ini emang karena kita belum buka untuk plastik ya, teman-teman. Nah, tapi sayang sekali ini dikunci sama owner dari rumah ini. Nah, kita lanjut sekarang. Ini ada satu kamar mandi. Satu kamar mandi di bawah tangga ya posisinya. Jadi kamar mandi ini bisa untuk mandi lah, cukup banget karena ukurannya cukup besar. Dan juga di sini kita ada buat detail untuk tempat sabun ya kan, sekolah tempat sabun gitu. Ada satu kamar mandi lagi di lantai satu ini, cuman di dalam kamar utama ini. Nah, sekarang kita lanjut aja mungkin ke atas dari rumah ini. Nah, sebelum kita ke atas, kita lihat di sini kita udah pasang juga railing. Railingnya kita pakai besi hollow ya, teman-teman. Kita yang rakit sendiri, kita fabrikasi sendiri. Ini udah selesai lah 100% untuk pekerjaan railingnya. Sekarang kita lanjut. Nah, jadi sekarang kita udah di lantai mezanin dari rumah ini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada satu ruangan kalau ke kanan dari tangga ini. Nah, jadi ruangan ini awalnya tuh nggak ada ketika kita ngedesain di awal, tetapi ketika sudah pembangunan gitu kan, owner dari rumah ini lihat ceiling dari kamar yang bawah itu kok besar banget gitu, tinggi banget, mungkin bisa dijadikan satu ruangan gitu. Jadi kita buat di sini ada satu ruangan untuk ruangan etik gitu, teman-teman. Nah, jadi ruangan etik ini digunakan fungsinya sebagai gudang dari rumah ini. Jadi kalau owner dari rumah ini mau naruh barang gitu kan, nah ini bisa ditaruh di dalamnya. Cuman ini kekunci ya, teman-teman, karena dikunci sama owner. Nah, kita ke ruangan selanjutnya dari lantai mezanin ini. Nah, jadi di lantai mezanin ini ada 3 kamar, teman-teman. Yang pertama ini ada kamar pertama, kamar anak. Dan di sini kita pakai pintunya sama semua, teman-teman, pintu baja. Nah, di sini kita lihat untuk untuk ceilingnya kita pakai yang drop tapi yang pinggir gitu ya, teman-teman, atau up ceiling kalau teman-teman biasa ada yang bilang. Dan di sini juga ada satu jendela, tentunya yang penting banget ya bagi kamar itu. Nah, jendela ini langsung ketemu sama void yang di area servis tadi gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau bangun rumah gitu, misalkan ada kamar gitu di rumahnya gitu, untuk jendela ini harus ada gitu, teman-teman. Mungkin hampir wajib lah hukumnya, karena emang kamar tidur itu perlu ada penghawaan dan juga cahaya alami itu hampir butuh banget lah. Kamu nggak harusnya kamar yang proper punya jendela gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar mandi dari lantai 2 ini. Jadi ada satu kamar mandi di lantai 2 ini. Nah, kita lihat. Kalau kita lihat, nah ini kamar mandinya nggak terlalu besar, teman-teman. Nah, di sini ada detail warna pink, keramik warna pink, karena memang anak dari owner ini itu tuh ada 3 anak, itu perempuan semua gitu, teman-teman. Jadi di sini memang sengaja dibuat warna pink gitu. Nah, di sini kita buat sekonongan biasa untuk sabunnya. Di sini ada water heater, instalasi water heater dan tiang shower. Dan di sini ada satu kloset. Dan di belakang pintu ini, teman-teman, nah di belakang pintu ini ada satu wastafel gitu, ada satu wastafel. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini kita pakai pintu yang sama kayak di bawah tangga tadi. Nah, jadi ini pintu aluminium dilapisin ada kaca di depan dan di kaca di belakangnya. Sekarang kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Di sini ada satu kamar lagi, satu kamar anak yang tentunya ada jendela juga di sana. Nah, jendela itu tadi berhadapan langsung ke void yang tadi. Jadi jendela ini sama jendela yang kamar sebelah itu tuh berhadapan langsung gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar selanjutnya. Untuk void untuk plafonnya sama ya, teman-teman, kita drop ceiling kayak gini. Nah, ini kamar yang selanjutnya, ini mungkin kamar yang paling besar di lantai 2 ini. Nah, jadi untuk kamar ini
ceilingnya kita sama, kita ada drop ceiling seperti ini yang di pinggir, terus lampu LED dan juga pintunya juga pintu sama. Dan kalau teman-teman lihat tadi di di lorong rumah yang bawah gitu kan, kenapa ada jendela gitu kan, ada jendela. Nah jendela itu untuk kamar ini, jendela besar banget nih teman-teman kalau teman-teman lihat. Nah, jadi ini bisa ngelihat langsung ke depan rumah ini. Nah kita udah selesai nih nge-review dari rumah ini. Gimana teman-teman, keren banget kan, dari fiturnya, dari ruang-ruangnya, dari desain rumah ini, semuanya itu keren-keren banget. Nah jadi untuk teman-teman yang juga mau bangun rumah seperti ini, bisa langsung aja, nanti kita taruh link WA kita di bawah gitu, tanya-tanya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk share, like, subscribe, komen channel ini. Dadah.